Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Subhana rabbiyal aliyyil alal wahhab. Alhamdulillah, meneruskan kajian kitab Al-Mursyidul Amin karya Al-Imam Al-Ghazali, masih dalam bahasan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus dalam rangka menghormati perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau yang mulia dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Disebutkan dalam kitab ini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci seseorang yang beriman. Beliau tidak pernah melakukannya kecuali cacian itu akan menjadi kalimat yang dikatakan sebagai rahmat bagi orang yang dicaci beliau. Nabi SAW juga tidak pernah melaknat perempuan dan pelayan. Hal ini yang sering terjadi di masa sekarang, di mana semua orang dengan mudahnya melemparkan cacian, apalagi di media sosial pada saat seperti ini. Maka kita hindari cacian itu. Sebagai seorang muslim, pantang bagi kita untuk mengutuk seseorang atau membenci seseorang, supaya akhlak kita menjadi sesuai dengan akhlak Rasul panutan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah peperangan, ketika ditanya oleh sahabat, apakah engkau andai saja melaknat semua musuhmu, pastilah semua musuhmu itu akan merasakan akibat kutukanmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dengan kata-kata, innama bu'istu rahmatan walam ub'as la'anan. Sesungguhnya aku diutus sebagai nabi adalah rahmat bagi semua, dan bukan aku diutus itu sebagai kutukan dari Allah untuk semua umatku. Maka sesungguhnya pantang bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat atau mengutuk sesuatu tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah yang telah mengutus beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebesaran sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah
bertanya kepadaku tentang sesuatu yang dilakukan atau yang oleh diriku, yaitu yang kulakukan, ataupun beliau tidak suka, sehingga beliau mengatakan atau menanyakan kenapa engkau melakukannya, itu tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwasanya istri-istri beliau juga tidak mencaciku, tidak protes kepadaku, kecuali beliau bersabda kepada kami semua, biarkan dia melakukan seperti itu karena sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu sungguh sikap yang mulia kepada umatnya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi suatu pilihan atau dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah, kecuali jika di dalam pilihan tersebut terdapat unsur dosa dan menyebabkan tali silaturahim terputus. Bila sampai begitu, beliau akan menjadi orang yang paling menjauhi hal itu. Orang yang paling menjauhi hal itu. Kemudian juga dikatakan tidak seorang pun yang datang kepada beliau, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, untuk suatu keperluan, melainkan beliau akan menyelesaikan keperluan tersebut bersamanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi sebelum diutus, yang gambaran itu ada di dalam kitab Taurat, tepatnya pada hadis pertama atau baris pertama. Muhammadur Rasulullah abdi al-mukhtar, la qattu wala ghalizan, la fazzan wala ghalizan, wala sakhaba fil aswaqi, wala yajri bisayyiati as-sayyiati, walakin ya'fu wa yasfah, ya'fu wa yasfah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sekaligus hambaku yang terpilih. Dia tidak pernah bersikap keras, tidak pula bersikap lembut. Maksud saya tidak pula bersikap kasar, dan beliau penuh dengan
kelembutan, tidak pernah berteriak di pasar. Dia tidak membalas orang yang menyakitinya dengan segala keburukan, tetapi senantiasa memaafkan dan melonggarkan hati. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.